di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener? Komika ternama Pandji Pragiwaksono kini terjerat dalam kasus hukum serius setelah Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkannya ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri pada Senin 3 November 2025. Laporan polisi ini diajukan atas dugaan penghinaan dan ujaran sara terhadap masyarakat Toraja yang dipicu oleh materi stand-up komedi Pandji. Materi kontroversial tersebut disajikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Pandji Pragiwaksono dengan judul Uang versus Pendidikan, yang kini telah menjadi viral di berbagai platform media sosial. Pelapor, Ridwan Abbas Bandaso, saat dikonfirmasi, menegaskan bahwa tindakan hukum ini diambil demi kepentingan dan kehormatan seluruh masyarakat Toraja. Menurut Ridwan, Pandji, yang merupakan seorang tokoh masyarakat dan public figure dengan jangkauan audiens luas, dinilai telah bertindak rasis, melecehkan, dan merendahkan martabat masyarakat Toraja. Inti dari permasalahan terletak pada bagaimana Pandji menjadikan ritual pemakaman sakral suku Toraja, yaitu Rambu Solo, sebagai bahan olok-olokan yang berujung pada tawa dari peserta acara. Aliansi Pemuda Toraja membawa sejumlah barang bukti ke Bareskrim, termasuk tautan video YouTube, foto screenshot, dan bukti pendukung lainnya untuk memperkuat dugaan pelanggaran hukum. Kasus ini kembali memantik diskusi nasional mengenai batas-batas komedi dan isu sensitif terkait sara, di mana kebebasan berekspresi seorang komika harus tunduk pada penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tertentu. Materi stand-up komedi Pandji Pragiwaksono yang menyinggung ritual pemakaman Rambu Solo dinilai oleh Aliansi Pemuda Toraja sebagai pernyataan yang sangat menyesatkan dan telah menyakiti harga diri serta kehormatan adat Toraja yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual Rambu Solo sendiri merupakan salah satu identitas budaya yang paling penting dan sakral bagi masyarakat Toraja, melibatkan prosesi panjang yang syarat makna spiritual dan sosial dan seringkali membutuhkan biaya besar yang melibatkan seluruh kerabat. Dengan menjadikan ritual tersebut sebagai bahan olok-olokan, Pandji dianggap telah mencederai nilai-nilai luhur dan identitas budaya Toraja. Pandji Pragiwaksono dilaporkan melanggar sejumlah pasal, termasuk pasal yang terkait dengan perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional untuk dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pelaporan ini menggarisbawahi pentingnya hukum dalam melindungi keutuhan budaya dari ekspresi publik yang dianggap menghina. Ridwan Abbas Bandaso menekankan bahwa meskipun komedi bertujuan menghibur, ia tidak boleh dijadikan alat untuk merendahkan atau merasiskan tradisi sakral sebuah suku bangsa. Kasus ini menuntut kepolisian untuk melakukan penyelidikan mendalam guna membuktikan apakah unsur-unsur ujaran kebencian, rasisme, atau penghinaan martabat yang diatur dalam undang-undang telah terpenuhi. Sebuah proses yang akan melibatkan para ahli bahasa, sosiologi, dan hukum untuk menentukan batas-batas antara kritik sosial yang diperbolehkan dan penghinaan budaya yang melanggar hukum. Menanggapi pelaporan yang telah diajukan ke Bareskrim Polri, Pandji Pragiwaksono menunjukkan sikap kooperatif dengan menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui akun media sosialnya pada hari Selasa, 4 November 2025. Pandji mengakui bahwa ia memiliki kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan tradisi Toraja, khususnya ritual Rambu Solo, sebelum menjadikannya sebagai materi komedi. Permohonan maaf ini meskipun diapresiasi oleh sebagian publik sebagai bentuk tanggung jawab moral, tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang telah berjalan. Dalam pernyataannya, Pandji juga menunjukkan kesiapan untuk menghadapi sanksi apapun yang akan diberikan oleh warga Toraja maupun pihak kepolisian. Sikap Pandji ini mengindikasikan pengakuannya atas kesalahan dalam penyampaian materi stand-up komedi yang telah menyinggung isu sensitif sara. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi para kreator konten dan public figure mengenai pentingnya riset yang mendalam dan sensitivitas budaya sebelum menyentuh materi yang berkaitan dengan adat istiadat atau agama tertentu. Meskipun permohonan maaf dapat mengurangi dampak sosial, penegakan hukum akan tetap berjalan untuk menguji apakah materi yang disampaikan Pandji telah memenuhi unsur-unsur pidana yang dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Toraja, menjadikan permintaan maaf tersebut sebagai faktor yang dapat meringankan namun tidak menghapus potensi pidana yang dijelaskan oleh Dr. Yunis selaku ahli hukum pidana.
Video stand-up Pandji Pragiwaksono berjudul Uang versus Pendidikan dengan cepat menjadi viral di berbagai platform digital, memperluas jangkauan materi kontroversial tersebut, dan mempercepat reaksi kemarahan dari masyarakat Toraja. Viralitas ini menunjukkan dampak luar biasa dari konten public figure di era digital, di mana sebuah pernyataan yang dianggap merendahkan dapat menyebar luas dalam hitungan jam dan menimbulkan gejolak sosial yang serius. Pandji, sebagai tokoh masyarakat yang juga dikenal kritis dan memiliki basis penggemar yang besar, memiliki tanggung jawab moral dan etika yang lebih tinggi dalam setiap ucapannya. Pelaporan ini menegaskan bahwa popularitas dan kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan perisai terhadap hukum, terutama ketika menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan identitas ras, suku, atau agama. Aliansi Pemuda Toraja menekankan bahwa pernyataan Pandji bersifat menyesatkan karena dapat membentuk opini publik yang salah dan merugikan martabat budaya Toraja di mata masyarakat luas. Oleh karena itu, kasus ini menjadi momen penting bagi Bareskrim Polri untuk menegaskan batas-batas hukum bagi publik figur dalam menyampaikan kritik, satire, atau komedi, memastikan bahwa humor tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan bullying kultural atau merendahkan martabat kelompok tertentu. Tanggung jawab Pandji kini tidak hanya terbatas pada proses hukum, tetapi juga pada upaya pemulihan hubungan dengan komunitas Toraja. Dengan diterimanya laporan oleh Bareskrim Polri, proses penyelidikan formal terhadap komika Pandji Pragiwaksono telah dimulai. Pihak kepolisian kini akan memeriksa barang bukti berupa link video dan screenshot yang diserahkan oleh pelapor, serta memanggil saksi-saksi dan ahli terkait untuk menentukan apakah unsur-unsur pidana dalam pasal tentang ujaran sara dan penghinaan martabat budaya telah terpenuhi. Aliansi Pemuda Toraja menuntut keadilan yang bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga keadilan budaya yang menjamin bahwa tradisi dan identitas mereka dihormati. Waalaikumsalam. Kasus ini juga menyoroti pentingnya dialog antar budaya dan edukasi yang lebih luas mengenai keragaman tradisi di Indonesia. Ridwan Abbas Bandaso dan Aliansi Pemuda Toraja telah mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa ritual sakral Rambu Solo yang telah diwariskan turun-temurun tidak lagi dijadikan bahan lelucon publik. Sikap Pandji Pragiwaksono yang mengakui kesalahan dan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi sanksi menjadi poin penting dalam proses hukum ini. Namun keputusan akhir akan berada di tangan penyidik dan kejaksaan yang harus menimbang antara konteks komedi, gitu, niat pelaku, dan dampak nyata dari materi tersebut terhadap perasaan dan martabat masyarakat Toraja. Kasus ini diperkirakan akan menjadi tonggak penting dalam penentuan batas hukum antara kreativitas komedi dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.